Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk saudaraku semua yang sedang menonton video ini, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, dan diampuni segala dosanya. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dimuliakan Allah, umat Islam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa menjaga dan mengerjakan sholat wajib pada waktunya masing-masing. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sungguh, sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103. Di dalam sebuah hadis, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Aku pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang amal apakah yang paling dicintai oleh Allah. Beliau SAW menjawab, sholat pada waktunya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat tasyakur dai yang dirahmati Allah, jika memperhatikan dan mengamati kondisi masjid-masjid kaum muslimin di zaman ini, maka akan kita dapati adanya penurunan kualitas dalam hal sholat berjamaah. Lebih parahnya, penurunan ini juga sering terjadi pada sholat yang paling utama di sisi Allah Ta'ala, yaitu sholat subuh di hari Jumat dan sholat subuh di waktu lainnya. Padahal Nabi pernah bersabda, sholat yang paling utama di sisi Allah adalah sholat subuh hari Jumat secara berjamaah. Hadis riwayat Abu Nuaim dan Al-Baihaqi. Nabi SAW juga bersabda, seandainya mereka mengetahui apa yang terkandung dalam sholat atoma, yakni sholat isya dan subuh, niscaya mereka akan mendatanginya meskipun dengan merangkak. Begitu banyak kabar gembira dan keutamaan yang Allah Ta'ala dan Nabi-Nya berikan dan khususkan bagi mereka yang menjaga sholat subuh pada waktunya, baik itu berjamaah bagi laki-laki ataupun di rumah masing-masing bagi perempuan. Mereka yang senantiasa melaksanakan sholat subuh adalah orang-orang pilihan yang diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala untuk melakukan kebaikan. Mereka menjawab panggilan Allah ini dengan penuh pengharapan akan pahala dan keutamaan. Mereka itulah orang-orang yang cocok dan sesuai dengan kriteria mukmin yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam firman-Nya. Cahaya itu di rumah-rumah yang di sana telah diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebut namanya. Di sana bertasbih atau menyucikan namanya pada waktu pagi dan petang. Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang hari kiamat. Mereka melakukan itu agar Allah memberi balasan kepada mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Dia menambah karunia-Nya kepada mereka. Dan Allah memberi rezeki kepada siapa saja
yang Dia kehendaki tanpa batas. Quran Surat An-Nur ayat 36-38. Bagi mereka yang istiqomah melaksanakan sholat subuh, bergembiralah engkau dengan pahala besar yang sedang menantimu, serta kebaikan dan rezeki yang akan selalu mengikutimu. Bergembiralah wahai kaum muslimin sekalian, jika kita termasuk orang-orang yang menjaga sholat subuh pada waktunya. Sesungguhnya para malaikat akan menyaksikan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula sholat subuh. Sungguh sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surat Al-Isra ayat 78. Dalam riwayat Bukhari, Nabi SAW menjelaskan, para malaikat di malam dan siang hari silih berganti mengawasi kalian, dan mereka berkumpul pada saat sholat subuh dan sholat asar. Kemudian para malaikat yang mengawasi kalian semalam suntuk naik menuju Allah. Allah menanyakan kepada mereka, padahal Dia lebih mengetahui tentang keadaan para hambanya. Bagaimana keadaan hamba-hambaku saat kalian tinggalkan? Mereka menjawab, kami tinggalkan mereka dalam keadaan mengerjakan sholat, dan kami mendatangi mereka juga sedang dalam keadaan sedang sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sungguh merupakan sebuah kebanggaan tersendiri saat para malaikat bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Bergembiralah dengan kebaikan yang diiringi dengan kebaikan ini. Bergembiralah saudara-saudaraku sekalian, jika kita termasuk salah satu hamba yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, karena pahalanya seperti sholat tahajud sepanjang malam. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat malam selama separuh malam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat seluruh malamnya. Hadis riwayat Muslim. Hanya dengan beberapa menit melaksanakan sholat subuh, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menuliskan bagi kita pahala sholat semalam suntuk, sedang kita di malam itu terlelap di atas kasur-kasur kita. Sungguh keutamaan yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mereka yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Sungguh begitu banyak kabar gembira dan keutamaan yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang yang melaksanakan sholat subuh, menandakan bahwa sholat subuh ini merupakan perkara krusial bagi seorang muslim. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, bukan hanya dalam aspek akhirat saja, sholat subuh bahkan memiliki pengaruh besar terhadap rasa semangat seseorang di hari tersebut. Dengan melaksanakannya, tubuh seseorang akan menjadi segar dan bersemangat. Nabi SAW pernah menyebutkan, setan mengikatkan 3 ikatan pada tengkuk salah seorang di antara kalian ketika dia sedang tidur. Pada tiap ikatannya, setan membisikkan, malam masih lama, maka lanjutkanlah tidurmu. Jika orang itu bangun lalu berzikir kepada Allah Azza wa Jalla atau membaca doa, maka terlepaslah 1 ikatan. Jika setelah bangun dia berwudu, maka terlepaslah ikatan kedua. Jika setelah itu dia menunaikan sholat, maka semua ikatan itu pun terlepas, sehingga dia menyongsong pagi hari dengan ceria penuh semangat. Namun jika tidak demikian, maka dia akan memasuki waktu pagi hari dengan jiwa yang jelek dan malas. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Kemudian yang terakhir, seorang hamba yang bangun untuk melaksanakan sholat subuh di pagi hari, ia berkesempatan untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat yang keutamaannya melebihi dunia ini dan seisinya. Rasulullah SAW bersabda, 2 rakaat sebelum sholat fajar atau subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim. Sungguh sebuah keutamaan besar yang hanya bisa diraih oleh mereka yang bangun dini hari untuk melaksanakan sholat subuh. Semoga Allah SWT memudahkan kita semua untuk bisa bangun di pagi hari dan melaksanakan sholat subuh ini secara berjamaah. Semoga Allah SWT juga senantiasa meneguhkan diri kita untuk melaksanakan sholat subuh yang penuh kemuliaan ini. Ya Allah, mudahkanlah kami dan keluarga kami untuk menjalankan segala perintah-Mu. Jauhkanlah diri kami dan keluarga kami dari api neraka yang azabnya sangat pedih. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.